Oke, cerita nih kawan. Tadi dapat orderan dari Dan Mogot ke Cipondoh dari Hotel Ibis nih. Ini orderannya nih. Nah, udah ceritanya saya samperin kan. Ternyata sampai sana, sampai depan lobi, nunggu, ya nggak? Mobil udah kita hidupin, ya nggak? AC kita hidupin nih biar customer datang, CS datang langsung adem masuk mobil ya kan. Kita klaksonin 2 kali, tintin, nggak keluar. Dan saya lihat toto, ting, di cancel. Astaga. Bayangin bro, udah nyampe lobby, ya nggak, di cancel. Rasanya itu, udahlah. Saya langsung penasaran hati nih. Saya tungguin lah depan lobi. Tahu-tahu belakang ada lagi mobil gokar sama belakang. Ngeke berhenti depan saya, belakang saya kan. Mobil Ayla, Calya. Saya Ayla, dia Calya. Berhenti belakang saya lihat, wah ini kayaknya yang mesen saya nih, yang cancel tadi nih, dia mesen baru lagi, saya pikir gitu kan. Saya penasaran, saya turunlah dari mobil kan, saya nanya, ketok ke jendela, dia nutup jendela kan, saya ketok, Pak maaf, itu kemana, saya bilang gitu. Oh ini atas nama Nikita, gitu. Kemana arahnya? Ke ini, ke Cipondoh. Saya lihat, oh sama Nikita, saya bilang nih, oh ini orangnya. Turunlah dia, cewek 2, cowok 1. Saya bilang, Mbak, kok mesen 2 ya Mbak? Saya bilang gitu kan. Saya alasannya belum di cancel lah ya. Loh, saya udah cancel Pak, gitu. Bapak di messenger diem aja. Loh kok diem aja dari mana? Mbak kan terakhir ngasih jempol. Oke, saya bilang gitu kan. Saya nyamperin ke sini kurang dari 6 menit. Soalnya saya posisi ada di top 1 waktu itu kan. Tadi itu ada di top 1. 6 menit butuh ke Ibis tuh. Sekitar 2,7 kilo. Kalau saya balas oke dan saya sudah mau OTW ke sini di Messenger, di inbox, itu berarti saya udah pasti ke sini, Mbak. Saya bilang gitu kan. Mbak tuh harusnya nunggu di lobi, saya bilang, bukan di dalam. Kalau di dalam Mbak nggak ngeliat kendaraannya, saya bilang gitu kan. Saya kesini butuh bensin Mbak, saya butuh waktu, saya nunggu Mbak AC saya nyala, saya bilang gitu kan. Gak taunya udah gitu, ya Mbak, Pak maaf Pak, mohon maaf mungkin kendala di apa di internet gitu kan. Yang temennya 1 tuh ngomong, saya bilang nggak peduli, saya bilang gitu. Saya sudah sampai ke sini, saya sudah konfirmasi, udah konfirmasi tiba, atau di cancel, dan itu suatu kesalahan bukan dari saya bilang gitu. Itu kesalahan Mbak murni, saya bilang gitu. Di Messenger pun saya balas kok, saya bilang gitu. Saya kesini, saya bilang gitu. Saya udah nunggu di sini lama, tahu Mbak cancel di sini. Saya sudah sampai, Mbak tanpa ngelihat ke lobi. Ya itu kesalahan Mbak, saya bilang gitu kan. Cowoknya untung nyamperin. Gimana Pak? Gini deh Pak, ini saya cas aja Pak. Bapak kena berapa? Oke, kalau emang mau gitu konsekuensi bagus, saya bilang gitu kan. Berarti Mas mau bertanggung jawab, saya bilang gitu. Saya dengan harga argo saya mau, saya bilang gitu kan. 36.000, saya bilang gitu. Oh nggak usah Pak, saya akan bayar 50.000 ke Bapak, katanya. Oh kenapa kok, alasannya apa 36.000? Iya, nebus kesalahan saya Pak, saya mohon maaf. Itu mungkin karena perempuan yang mesen jadi nggak tahu, atau cewek gitu kan. Oh ya udah silakan, kalau 50.000, bilang gitu kan. Lebih bagus itu, saya bilang gitu kan. Saking keselnya itu Pak, saya tuh kesel dalam artian, ih kok bisa ya gitu, kita udah sampai gitu kan, nyamperin, niat baik menghidupkan AC sebelum dia masuk gitu kan.
Padahal pada pas berangkat itu saya sempet ngebersihin mobil juga, di dalam tuh saya bersih-bersihin sebelum jemput dia itu. Tapi ternyata di cancel. Nangis bro. Argonya nggak seberapa, 36.000, cuman rasa sakitnya itu tak ternilai. Jadi buat saya lebih baik saya edukasi manusia-manusia seperti itu yang seenaknya gitu loh. Mereka nggak berpikir panjang gitu. Padahal kalau mereka berpikir panjang, ya kita nggak mau tahu lah status sosial dia itu orang kaya atau orang berpendidikan tinggi, tapi attitude-nya itu tidak baik, nggak bagus. Kalau saya embat aja udah. Nah gitu aja lah. Saksikan terus channel saya, pastikan di subscribe, like, kasih komen di bawah. Pernah gak Anda mengalami hal yang sama seperti saya? Dan gimana jalan keluarnya? Oke, ditunggu. Thanks bro.